penyidik sudah memperlihatkan ijazah asli Jokowi, itu artinya sudah tidak ada keraguan dari tim TPO terkait dengan keaslian ijazah Jokowi yang ditujukan semalam? Jadi konteksnya bukan soal keraguan. Ini kan menyangkut kepastian. Kalau sudah menyangkut kepastian, tidak bisa justifikasi itu hanya dilihat dengan mata. Terus dikatakan itu clear asli. Walaupun ya ada watermarknya juga tipis, embossnya juga saya lihat tipis, materainya hijau. Kalau yang pembanding kita kan merah materainya. Nah, paling utama sebenarnya bukan soal itu. Jadi menetapkan tersangka 8 dari 12 terlapor itu dasarnya kan 310, 311 pencemaran nama baik dan fitnah. Sebenarnya ini terpisah antara dua pasal ini yang mana gitu. Fitnah itu lain, pencemaran nama baik itu lain, gitu loh ya. Terus ditambah lagi pembebanan 160, ada lagi pasal 27A, ada lagi pasal 28. 28 ini urusan sarah. Saya juga bingung, masa ijazah ini ada hubungan dengan sarah gitu loh. Kan bingung saya ini. Nah, terus ada lagi yang lebih tinggi, 32 ITE, ada lagi pasal 35 ITE yang ancamannya juga 8 tahun dan 12 tahun. Sehingga sebegitu banyaknya dipikul, walaupun itu dibagi. Dibagi kalau yang kloter pertama itu kan ada 5 orang, cuman Bang Egy Sujana sakit, nggak bisa hadir. Maka yang 4 ini dibebani pasal 310, 311, 160, kira-kira itu. Nah, kalau yang ini, yang kloter RRT ini, Roy Suryo, Rismond sama Tifa, karena saya juga tim lawyernya di situ, itu dibebani pasal 310, 311, 32, 35. Nah gitu loh ya. Nah kembali pada pasal yang tadi baru Pak Azam sebutkan, apakah itu baru diketahui karena Pak Roy sendiri bilang bahwa baru mengetahui itu. Kalau belum tahu mungkin Bang Yakub yang akan ngasih tahu. Bang Yakub, silakan kasih tahu apa yang jadi pertanyaan kenapa pasal itu muncul. Nah, ini saya sudah selesai. Saya tahan dulu. Oke, mungkin saya sedikit komentari mengenai pasal itu dulu. Bahwa mungkin nanti teman-teman media maupun masyarakat luas bisa mengecek juga bahwa dari awal kami sudah sampaikan pasal-pasal yang kami laporkan itu adalah 310, 311 KUHP, 27A, 32 dan 35 ITE. Dari awal kami sudah sampaikan, dan orang-orang inisialnya siapa saja yang kami masukkan dalam laporan polisi kami pun sudah kami sampaikan juga. Jadi kalau ada sekarang narasi yang dibangun oleh Mas Roy tadi disampaikan bahwa seakan-akan itu pasal diselundupkan, itu baru dimasukkan penyidik, saya harus sampaikan itu tidak benar dan itu salah. Karena dari awal kita sudah memang itu yang menjadi pokok laporan kami juga. Nah, masalah kenapa ada berbeda-berbeda, nah ini kan tentunya itu adalah kewenangan penyidik juga untuk melihat ada klaster 1, klaster 2. Yang mana yang berdasarkan laporan kami ini memang memenuhi unsur. Kalau berdasarkan laporan kami kan, kami melihat ada sekian orang dilakukan dugaan tindak pidana, lokasinya ini, alat buktinya, linknya ini, pada saatnya kapan. Itu semua udah lengkap dalam laporan kami. Barulah penyidik melakukan penyelidikan awalnya, kemudian ditingkatkan kepada penyidikan. Nah, ketika dugaan tindak pidana ini sudah ditemukan, barulah dicari siapa pelakunya. Baru nih dibelah. Oke, klaster yang pertama ini memenuhi unsur dugaannya pasal sekian. Klaster keduanya ini. Barulah nanti baru dilimpahkan lagi ke penuntut umum. Di situ nanti bisa dipilih lagi pasal mana lagi yang lebih relevan. Apakah dakwaannya itu subsidiar, apakah alternatif dan sebagainya. Itu pun belum tentu juga diputus oleh hakim sebagaimana yang sudah dituntut. Jadi sebenarnya ini masih bertahap nanti check and balance-nya. Jadi masalahnya dari pihak sana pun menurut kami juga tidak perlu khawatir, nanti prosesnya dijalani saja bahwa nanti pembuktian itu ada di persidangan. Oke, ketika pun memang dari tim TPWA ini tidak menerima apa yang disangkakan oleh tim pelapor, apa yang kemudian akan dilakukan berikutnya? Saya luruskan, sekarang udah TPWA kan sudah masuk di kelompok berbeda sekarang. Jadi satu, jadi apa yang ditanyakan tadi sebenarnya ya biasa-biasa saja kita ini. Tak ada yang harus dilakukan dengan upaya yang luar biasa. Hanya kita meluruskan kepada publik. Ada banyak kejanggalan-kejanggalan di proses perkara ini gitu loh ya. Kenapa saya katakan? Pertama begini, bahwa dari 12 terlapor itu dan 8 yang menjadi tersangka, itu 1 belum diperiksa. Berarti kan tidak sempurna namanya.
tidak menjadi satu kesatuan. Padahal itu kan satu kesatuan. Harusnya diselesaikan dulu. Dan yang kedua juga, pengajuan-pengajuan saksi dan ahli sudah kita ajukan beberapa kali. Tapi juga belum ada pemeriksaan. Bagaimana ini muncul tersangka? Nah, lebih ironis lagi, pasal 72 KUHP, setiap tersangka wajib diberikan salinan BAP. Sampai detik ini saya ngomong di sini, tidak pernah dikasih. Nah ini bagaimana saya bilang gitu. Wajib pasal 72 KUHP harus diberikan tersangka itu BAP-nya, nanti biar Prof yang menjelaskan. Gitu lah. Ya, silakan. Bisa dijelaskan tuntutan dari tuntutan dari tim TPWA ini terkait dengan salinan yang sampai saat ini belum diterima begitu. Apakah ini termasuk cacat prosedur yang dilakukan oleh penyidik? Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pekerjaannya hukum ya. Bagaimana pekerjaannya hukum itu harus bekerja sesuai dengan standar. Standarnya itu hukum acara pidana. Ya, saya mohon maaf ini nanti kalau apa yang saya sampaikan tidak menguntungkan sebelah kanan atau sebelah kiri. Karena dalam hukum posisinya netral ya. Kita bicara soal hukum saja begitu ya. Ya, jadi hukum pidana itu bekerjanya dari suatu peristiwa dulu. Ya kan? Yang jelas peristiwa dulu. Ini peristiwanya ada atau tidak. Yang kedua, ada perbuatan atau tidak. Yang ketiga, perbuatan diuji. Perbuatan itu melanggar hukum atau tidak, atau perbuatan melawan hukum atau tidak. Asasnya adalah legalitas. Sepanjang dalam undang-undang diatur, maka setiap orang boleh mengadukan kepada penegak hukum terhadap suatu peristiwa itu. Nah, dari peristiwa itulah tentu penyidik itu, kepolisian menerima aduan itu. Kemudian menindaklanjuti peristiwa itu masuk kategori perbuatan pidana atau tidak. Nah, kalau polisi sudah penegak hukum, pekerjaannya hukum ini tidak boleh juga tidak memiliki kepastian. Kalau tidak kepastian itu artinya ya perkara digantungkan. Tapi kalau perkara ini di SP3 itu kepastian. Tapi kalau perkaranya dilanjutkan itu kepastian hukum juga. Nah, menindaklanjuti terhadap fokus itu, maka peristiwa tadi kalau saya amati terhadap perdebatan dari sebelah kanan dan sebelah kiri saya tadi, ini ada peristiwa pidana. Bekerjanya hukum sudah. Hanya dalam sifat hukum itu ada ekuisitor dan inkuisitor. Ini yang nggak bisa diterima kedua pihak ini, saya lihat. Sifat ekuisitor itu, sifat pembelaan itu ada di pengadilan. Pembatasan hak daripada pelapor atau terlapor sangat diminimal. Sehingga keterbukaannya kurang. Apa? Transparansi kurang. Penegak hukum itu membuktikan dengan crime control model. Supaya cepat berkas diselesaikan, nanti di pengadilan kamu berdebat. Bisa free sprak. Oke, berarti tepat apa yang dikatakan oleh Bang Yakub bahwa tim TPWA tidak perlu bereaksi berlebihan dulu karena memang pembuktiannya nanti pas persidangan begitu ya. Saya melanjutkan sedikit. Ya. Ini bedanya inkuisitor dengan inkuisitor. Inkuisitor tadi membatasi terhadap tadi keinginan-keinginan dari pihak pelapor atau terlapor. Apa sih buktinya, siapa saksinya, minta BAP dan sebagainya. Ini yang disampaikan beliau ini inkuisitor. Benar nggak? Benar. Boleh nggak? Boleh. Tetapi hukum kita ini ada campur. Ada inkuisitornya, ada ekuisitornya. Belum menjalankan murni konsisten. Apakah ekuisitor atau inkuisitor? Semuanya itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Crime control model memiliki kecepatan, tetapi hak banyak yang dilanggar. Tapi kalau due process of law ya seperti ini. Mereka berdebat di luar. Padahal due process of law itu tidak boleh berdebat di luar sebenarnya. Perdebatannya nanti di pengadilan. Nah, inilah prinsip ini. Ini kan menjadikan perdebatan soal penguatan. Ada yang sebelum di pengadilan sudah mengatakan ini tidak terbukti. Yang satunya lagi ini terbukti. Saya kira bekerjanya hukum dalam pembelajaran yang saya ajarkan kepada mahasiswa tidak seperti itu. Baik, namun tadi singkat saja sebelum nanti saya bertanya ke Prof ini yang seorang tersangka itu wajib nggak mendapatkan berita acara pemeriksaan salinan? Ya, jadi kan ada putusan MK itu, jangankan minta, ketika ditetapkan tersangka saja itu diberitahukan atau di SPDP baik kepada pelapor kepada terlapor. Apa tujuannya? Supaya yang terlapor itu mempersiapkan diri pembelaannya di pengadilan.
Oke, tapi terlapor bisa minta secara Ya, sampai detik ini saya bicara sama Anda, itu tadi malam juga sudah disinggung, masih belum siap Oke. pihak dari Dirmum dan penyidik, dan dia minta waktu. Seharusnya sudah disiapkan. Dan ingat, kita ini menjadi tersangka ini sudah berbulan-bulan. Masa berbulan-bulan belum? Lagian belum ada pemeriksaan yang tadi saya bilang kurang sempurna. Artinya ada yang satu terlewatkan tidak diperiksa. Nah, harusnya itu tetap menjadi satu bagian supaya ada penyempurnaan, karena hukum yang dilihat dari situ. Kalau sudah itu KUHAP juga yang ngatur. Kalau sudah itu barulah berjalannya P18, P19 sampai ke atas P21. Baik, artinya resmi tidak penetapan tersangka, tidak melalui prosedur pemeriksaan terlebih dahulu. Iya, Mungkin saya harus tanggapi sedikit. Iya. Baik, Saya sedikit dulu meluruskan sebelum sedikit, sebelum ke Bang saya Yakub, clearkan Prof. dulu. Iya, Iya, iya. silakan. Jadi inkuisitor tadi, kalau inkuisitor itu kapan saja minta terhadap apa yang terjadi, pemberkasan tadi, saksinya siapa, itu bisa diminta. Bisa loh ya. Oke. Tapi kalau dalam inkuisitor, nanti di pengadilan saja akan kebuka semua, termasuk terhadap berkas tadi. Ini ada dualisme pendapat. Oke. Nah, bisa nggak diberikan pada saat belum P21? Dalam praktek menggunakan inkuisitor. Nanti kalau udah P21, kamu berkas tak naikkan, tak kasih berkasnya, siapkan pembelaan itu di pengadilan. Oke. Tapi Prof, di pasal 72 KUHAP itu diberikan demi kepentingan proses keadilan pengadilan. Artinya proses ini harus diberikan Ya, gitu. Jangan tadi ditunda, kasihan kepada Tadi saya katakan, tersangka bukan berarti itu. tidak diberikan. Pada umumnya kami juga sering ke pengadilan dan mengamati dalam proses hukum pidana itu, ketika dinyatakan P21 diserahkan berkas kepada tersangkanya juga di kejaksaan, maka itu diberikan itu terbuka. Ya, itu kan Oke. berbeda. Baik. Itu kan Ini di kejaksaan. kecepatan saja, maksudnya Kita di kepolisian ini. Oh, iya. Nah, artinya KUHAP itu menentukan di kepolisian, bukan di kejaksaan. Kejaksaan beda lagi P21. Karena proses di kejaksaan itu sudah berbeda penyidikannya, kan akan dipanggil kembali untuk diproses. Artinya ada perbedaan. Nah, karena dengan perbedaan, maka bagaimana kita memiliki ilmu sebagai tersangka? Kan begitu. Pada saat kita disidik dari awal, tidak mendapatkan itu. Nah, ini kan ironis dan ini menyalahi aturan. Nah, KUHAP itu bicara gimana? Ini Oke, sambil menunggu Pak Azam ini mendapatkan surat salinan itu dari penyidik, saya mau minta kesempatan dulu Iya, untuk terima Bang kasih. Yakub menjelaskan. Iya, saya tanggapi sedikit agar nanti Prof Joko juga bisa memberikan pandangan lebih komplit gitu ya. Bang Azam mungkin ada juga kemarin digelar perkara khusus. Dua hal tersebut sudah di-raise kemarin. Yang pertama mengenai BAP itu. BAP penyidik sudah sampaikan disetujui akan diberikan. Namun ditanyakan dulu kepada kuasa hukumnya, pemeriksaannya sudah selesai belum? Sudah cukup belum? Apakah ada lanjutan atau belum? Anda mengetahui nggak semua? Dan di situ kemudian ada diskusi-diskusi sampai akhirnya dikatakan oke, baik, akan diberikan nanti. Tapi sudah disetujui. Walaupun pada hakikatnya dalam hukum acara nanti pada saat pelimpahan berkas perkara semua pasti akan diberikan. Bukan hanya BAP tersangka. BAP saksi semuanya, daftar alat buktinya semua akan diberikan pada saat pelimpahan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi juga ada mengenai saya potong sedikit. Itu tidak cukup di pelimpahan. Sebentar dulu, Bang. Nanti Adinda, itu harus pada saat tersangka sudah harus diberikan itu. Pak Azam, tahan dulu. Yang kedua tadi mengenai ada satu tersangka yang belum diperiksa. Ini juga kemarin sempat ditanya. Kemudian ditanya balik kepada para kuasa hukumnya, sudah terima panggilan belum? Mungkin Bang Azam ada di situ juga, disampaikan sudah terima panggilan secara sah dan patut. Satu kali. Iya, betul, sudah diterima. Sebelumnya pun juga dari saat penyelidikan pun sudah diundang. Artinya ini bukan undang klarifikasi awalnya, kemudian pada saat penyelidikan diundang lagi. Pada saat tersangka sekarang belum diperiksa memang. Nah, tapi pada saat itu sudah dilakukan undangan atau panggilan. Jadi semua prosedurnya sudah dilakukan. Namun kalau memang tidak hadir karena alasan satu dan lain hal, itu tidak bisa menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Tidak mungkin karena alasan satu dan lain hal itu bisa menghentikan proses penyidikan yang sedang berjalan. Oke, baik. Singkat saja sebelum kita break jeda. Kalau ada orang sakit, itu bisa saja penyidik punya kewajiban untuk mendatangi. Satu, kebenaran sakitnya bagaimana. Nah, kalau bisa diperiksa di tempat boleh, asal ada kesepakatan. Kenapa itu tidak dilakukan? Harus, itu wajib loh. Bagaimana tidak gitu loh. Kalau kita menerima ada alasan itu sakit terus dibiarkan, akhirnya apa yang terjadi kata Adinda tadi. Jawabannya, tapi penyidik harus melakukan, jemput bola, datang, melihat
Kan begitu. Benar nggak ini orang sakit? Satu. Kedua, bersepakat. Pak, gimana kalau saya periksa di atas kasur, di atas tempat duduk, di rumah Bapak? Disepakati, iya. Lanjut. Nah itu proses. Dan itu benar itu. Tidak mungkin tidak gitu loh. Oke, nah baik. itu yang tidak dilakukan oleh penyidik. Sehingga kurangnya penyempurnaan ini maksud saya. Oke, baik. Kita sudahi terkait hal ini. Kita akan kembali ke gelar perkara khusus terlebih dahulu. Prof, kalau tadi Pak Budi Hermanto berhalangan hadir, mungkin Prof secara singkat bisa dijelaskan konsep dari gelar perkara khusus ini. Apakah ini akan mempengaruhi proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebelum P21? Apa yang bisa dijawab? Dalam kajian saya hukum peradilan pidana dan bisa dilihat di Google seluruh buku saya, gelar perkara itu hanya untuk meyakinkan kepada penyidik berkaitan dengan proses penyidikan itu adanya suatu transparansi apabila ada pihak yang ingin mengetahui terhadap proses gelar itu dijelaskan. Di situ tidak ada sifat untuk pembelaan, di situ tidak ada sifat untuk mengkanter menolak, tidak ada. Tetapi dalam proses gelar itu bahwa bekerjanya hukum itu disampaikan. Penyelidikannya ini, penyidikannya ini, kemudian perbuatan hukumnya ini, unsur pasalnya ini, sehingga alat bukti yang didapatkan ini, sehingga itulah menjadikan tersangka. Sehingga orang yang keberatan terhadap proses itu boleh, namanya gelar. Pertama, gelar itu hanya sifatnya internal biasanya ya, di internal. Tapi gelar khusus itu diatur, ada di peraturan Polri nomor 1 tahun 2002 itu, mengatur boleh diajukan oleh siapapun, masyarakat juga boleh. Baik, dalam hal ini yang mengajukan adalah tim Pak Roy Suryo. Tapi saya tahan dulu, kenapa kemudian dilakukannya secara tertutup? Apa yang menyebabkan gelar perkara khusus ini tertutup dan terbuka? Tapi jangan dijawab Tadi dulu. kembali lah ya. Kita harus jeda azan maghrib berikut ini. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Iya. Kemudian diperbolehkan untuk mengajukan gelar perkara khusus ini, terus kemudian penentuan gelar perkara khusus ini dilakukan secara tertutup atau terbuka. Ya, dalam peraturan Kapolri itu, gelar itu tadi, yang gelar pertama tadi penetapan tersangka berarti internal. Tapi gelar khusus itu karena ada suatu atensi, permasalahan publik, terus kemudian dari segi politiknya, terus masyarakat juga pengen mengetahui. Nah, pihak-pihak yang mewakili tadi, ya kuasa hukum tadi udah benar ini. Kuasa hukum beliau ini sebagai kuasa hukum meminta gelar khusus, betul. Nah, bagaimana gelar khusus sifatnya itu? Hampir sama, tidak ada perbedaan dengan sifat yang gelar tadi. Yang sifat gelar tadi sama. Apa? Menerangkan terhadap bekerjanya pekerja hukum itu dari proses penyelidikan, penyidikan sampai pada apa yang dihasilkan saat ini, apakah berkas ini sudah cukup, alat buktinya sudah ada, atau masih kurang pendalaman. Nah, kalau sudah pendalaman sudah cukup, maka dalam peserta gelar itu bisa mengusulkan, loh ini kok udah cukup, kenapa nggak di P21, segera dong limpahkan ke pengadilan. Itu gambarannya. Nah, bagaimana? Tadi dalam inkuisitor tadi, kembali lagi sistem peradilan kita, boleh penyidik itu tadi membeberkan bukti-bukti tadi dengan untuk memperlihatkan saja, tetapi bukan untuk mengobservasi. Mengobservasinya nanti pada saat proses pembuktian yang dilakukan oleh jaksa. Nah, pada saat penyidikan itu, maka alat bukti harus dijaga betul itu oleh penyidik. Boleh hanya mengamati tadi, maka betul kalau hanya mengamati saja, kemudian dibuka, dibolak-balik boleh. Tapi ini barang harus dijaga rahasianya. Jangan sampai sobek, terjadi pertentangan, terjadi perdebatan, rusak ini. Wah, itu pidana lagi itu. Oke. Polisi melanggar SOP nanti. Itu prinsipnya. Oke. Penentuan berapa lama penyidik bisa memperlihatkan itu diatur dalam peraturan gelar perkara khusus itu? Ya, itu kebijakan saja, kebijakan hukum pidana. Oke, bagaimana kemudian Pak Azam bisa memastikan bahwa secara sepersekian waktu yang diberikan oleh penyidik untuk diperlihatkan ijazah itu, banyak kesimpulan yang diambil Pak Azam di awal tadi keterangan Anda? Saya bilang begini, Perkap 6 2009 pasal 31 sampai 33 itu ada dua, yaitu gelar perkara biasa, itu internal kepolisian. Silakan, sudah ya. Tapi saat apa yang diputuskan kita merasa kurang enak, kurang nyaman, kurang tepat, maka kita mengajukan surat permohonan untuk gelar perkara khusus, gitu, Prof.
Dan itu sudah terjadi tanggal 21 Juli, tidak direspon. Oke. Kita ajukan lagi tanggal 20 bulan 11 tahun ini. Baru direspon. Ya. Nah, setelah direspon 2 surat itu, maka berkumpullah termasuk adinda kita, berkumpullah semua sama penasihat hukumnya Joko Widodo, Presiden ke-7 gitulah ya. Jadi di situ memang tidak ada batasan waktu selama proses itu terjadi dan berkumpul, ya artinya saling menyampaikan, kan begitu. Perdebatannya juga kecil ya, tidak terlalu keras tidak. Kemarin itu ya hanya biasa aja lah. Namun yang menjadi masalah bagi kelompok kita, oke, sudah dilakukan langkah lebih maju daripada Mabes Polri, Polda ini, Prof. Ya. Yaitu dengan jalan memberanikan diri, ya, membuka lak itu ijazah Presiden ke-7. Namun dilihat tak boleh disentuh, Ya. tak boleh diraba, Ya. tak boleh dipegang. Saya juga nggak ngerti itu aturan dari mana, aturan internal. Nah, aturan mengikatnya tidak ada itu, tapi internal. Nah, tapi kita menanyakan, kalau ini ijazah dibuka, kan diketahui, ada pembanding nggak? Oh ada. Oke, berapa banyak? 13. Nah kalau begitu, boleh nggak pembandingnya kita lihat? Oh nggak bisa. Apa alasan nggak bisanya? Karena ini masalah ranah pribadi. Tidak boleh. Padahal kan bicara hukum ini butuh kepastian, Prof. Ya. Bagaimana penyidik menjustifikasi ini barang benar, ya kan? Barang itu asli tanpa menunjukkan pembandingnya kepada kita. Berarti kan tertutup ini, nggak fair juga. Apakah nanti penyidik menyebutkan bahwa pembuktiannya di pengadilan saja cukup? Itu kan bahasa yang biasa terjadi begitu, gitu loh ya. Tapi kan namanya gelar khusus, namanya aja khusus. Khusus itu ya sudah. Oke, dalam hal gini, ini kalau tim kita- TPUA belum memiliki keyakinan bahwa Begini, sesuai apa yang konteksnya bukan soal Tapi itu. saya tahan dulu Pak Azam. Saya mau berikan kesempatan Nah, untuk saya sedikit menjelaskan supaya rinci. Oke, tahan dulu. Ya. Bang Yakub terkait dengan gelar perkara khusus kemarin begitu. Pak Jokowi tidak hadir, apa pesannya? Kemudian bagaimana kemudian Jokowi mengeluarkan statement segeralah ini disidangkan untuk menyelesaikan perkara di publik ini? Ya, mungkin Bang, pertama harus kami sampaikan bahwa kami sama sekali tidak berkeberatan dengan adanya gelar perkara khusus itu. Justru setelah kami hadiri, kami bersyukur. Karena kami dapat melihat seluruh rangkaian penyidikan yang telah dilakukan oleh para penyidik. Sangat konklusif, ratusan bukti, puluhan ahli yang sudah dikumpulkan, sehingga kami justru meyakini ketika ini dilimpahkan sudah pasti akan sangat akurat ini. Sangat kuat untuk kasusnya dibawa ke persidangan untuk nanti pembuktian. Jadi sama sekali tidak ada keraguan ataupun kami keberatan. Namun mengenai itu diperlihatkan ijazah, memang awalnya kami sampaikan bahwa ini sebenarnya tidak diatur. Justru malah yang diatur itu sesuai hukum acara itu nanti di persidangan diuji. Karena gelar perkara khusus itu adalah untuk memaparkan semua proses penyidikan yang setelah berlangsung. Itu juga bukan melihat keabsahan apakah penetapan tersangkanya sah atau tidak. Itu sudah ada forumnya, ada upaya hukumnya, ada pra-peradilan dan sebagainya. Gelar perkara ini hanya untuk memperlihatkan para pihak. Ini loh yang sudah kami lakukan, kenapa masuk ke unsur pasal ini dan sebagainya. Setelah gelar pun tidak ditemukan ada pelanggaran atau kesalahan SOP dalam penyidikan. Jadi ini yang harus kita pahami bersama dulu. Gelarnya sudah menyatakan bahwa semua sudah dilakukan dengan benar. Nah, mengenai diperlihatkan tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Azam juga, dan semua bisa lihat statement dari yang kemarin hadir. Ternyata ada embosnya loh. Ternyata ada loh watermarknya. Ternyata melewati loh itu garis merahnya itu yang selama ini didalilkan seakan-akan tidak ada dan itu menjadi alasan kepalsuan. Artinya walaupun awalnya kami bilang ini tidak berdasar hukum, tapi kami jadi bersyukur. Oh, tadinya kan mereka melihat, tunjukkan ijazahnya, tunjukkan. Sekarang sudah ditunjukkan dan setelah mereka melihat itu kan, oh ternyata selama ini saya salah. Ada barang itu ternyata. Ijazahnya ada, sudah disita dan semua yang didalilkan tadi tidak ada ABC-nya, ada semua.
Jadi walaupun kembali lagi kami sebenarnya awalnya juga mengatakan itu tidak berdasar untuk diperlihatkan, kami juga akhirnya bersyukur karena itu menjadi semacam ya sedikit kisi-kisi lah nanti persidangan akan seperti apa gitu. Apa kemudian yang mendorong tim kuasa hukum agar proses di penyidikan agar segera di P212-kan dan segera menuju ke persidangan? Iya, karena yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya sebelumnya adalah akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi ada charge. Dan itu kami hormati, itu sebuah hak. Namun di gelar kemarin kami sampaikan kalau memang ada keinginan untuk mengajukan silakan diajukan. Karena kemarin infonya ada beberapa yang masih belum diajukan dan baru akan diajukan. Sehingga yaitu tadi hasil gelarnya salah satunya rekomendasinya untuk segeralah diajukan. Sehingga kalau memang ingin menggunakan haknya sebagai tersangka untuk mengajukan saksi ada charge, dilakukan dengan serius, jangan sampai mengulur-ngulur saja penyidikan. Karena kami sampaikan juga kalau memang ini hanya untuk mengulur-ngulur, nanti sajalah gunakan haknya di persidangan. Karena masih boleh di persidangan nanti mengajukan saksi ada charge masih boleh. Oke, tim Jokowi menginginkan bahwa persidangan akan segera dipersidangkan. Pak Azam, bagaimana persiapannya sekaligus menambahkan yang tadi, tapi jangan dijawab dulu. Kita harus break sejenak, pemirsa. Dialog NTV Prime akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Pak Azam, saya kasih kesempatan Pak Azam menanggapi yang tadi sempat terpotong, dan kemudian bagaimana kesiapan tim TPWA ini menghadapi sidang yang pihak Jokowi ingin dipercepat begitu, agar memang konfliknya selesailah sudah. Konteksnya begini, saya kemarin itu sempat kecewa juga. Harusnya Pak Jokowi itu hadir. Walaupun iya sudah ada penasihat, tapi kalau dari kita semua hadir, itu kekecewaan kita, gitu loh ya. Yang terbiasa terjadi berapa kali kita mengajukan gugatan kan nggak pernah hadir Pak Jokowi. Yang janjinya akan membawa itu ke persidangan, ijazahnya, tapi kan semua itu nggak ada, nggak pernah hadir. Dan itu fakta nggak bisa dibantah. Mau dibantah dengan cara apa? Yo nggak bisa. Itu semua ada dokumentasinya. Nah, kembali pada Perkap. Perkap itu di pasal 316 2009 itu sampai 33 itu demi kepastian hukum yang berkeadilan. Kalau ada bahasa demi kepastian hukum yang berkeadilan yang dibuat sendiri oleh Kapolri atau Polri gitu loh ya. Ya harusnya kan kami berharap ada kepastian yang berkeadilan. Nah, untuk itu bukan cuma sekedar memperlihatkan ijazah. Yang ijazah ini sudah beredar lama. Seperti halnya Sandi Utama itu tanggal 1 bulan 4 2005 yang akhirnya diupload kemana-mana, yang akhirnya ditangkap sama Roy Suryo. Akhirnya itu yang terjadi gitu loh. Harusnya Sandi itu ditarik juga jadi tersangka. Mengedit juga pasal 3235, kenapa ada hak yang istimewa. Ini perbedaannya secara hukum gitu loh ya. Termasuk kemarin kita Prof, Pak, kita bicara KUHP aja lah 108 ayat 1. Melapor ditolak. Loh, apa alasannya? Perintah dari atasan, pimpinan. Saya sampaikan, waktu ada kan? Saya sampaikan di dalam itu. Kenapa itu ditolak? Ya memang karena konteksnya beliau juga bilang ini urusan ijazah bukan urusan itu. Iya benar. Nah itu nggak boleh. Itu diskriminasi namanya. Bagaimana orang mau melapor ditolak? Alasannya itu pimpinan. Loh kok begini? 2 pelapor, 3 pelapor ditolak semua. Makanya saya minta kemarin itu waktu gelar perkara. Boleh nggak? Jawab dulu. Oh ya boleh nanti ke SPKT. Nah sudah. Saya bilang itu nggak boleh Prof. Menolak begitu. Ini diskriminasinya kan kelihatan. Nah itu salah satunya. Jadi kepastian hukum atas asas keadilan itu yang ditulis di Perkap itu dengan permintaan pembanding 13 itu juga harus ditunjukkan. Tapi dengan alasan begitu ya kita mau bilang apa? Walaupun iya Polda lebih maju daripada Mabes Polri gitu loh ya. Lebih maju. Kalau Mabes Polri kemarin kita mengajukan gelar perkara khusus juga hadir kan ya. Waktu yang Mabes Polri ya. Saya kebetulan yang nulis surat, saya justru gak hadir, ada di situ cuman Bang Egy karena pakai kursi roda memaksakan, silakan untuk laporannya Bang Egy itu. Tanggal 9 bulan 12 tahun 2004 yang akhirnya tidak dilanjutkan, penyelidikannya itu dihentikan. Penyelidikan dihentikan, harusnya diselesaikan dulu baru SP3 gitu loh. Nah ini kadang-kadang salah kaprah. Ya, itu yang poin yang paling penting bahwa ijazah itu sama dengan yang beredar, nggak ada bedanya, sama. Saya pikir ada perubahan tuh apa? Pakai kacamata juga, ada kumis sama semua. Nah, itulah yang akhirnya
sama Roy Suryo CS RRT itu diteliti secara ilmiah. Lah mereka kan punya keilmuan tentang itu. Maka diteliti. Setelah diteliti baru diinikan. Nah sekarang saya sempat pernah bilang juga di salah satu stasiun televisi juga bahwa Pak Asep itu sebagai Kapolda nggak boleh dong ngomong telah mengedit 8 tersangka. Loh dari mana dia tahu? Wah itu bahaya saya bilang. Seorang jenderal bicara begitu. Apalagi Kapolda nggak boleh begitu. Menjustifikasi itu nggak boleh. Oke. Saya kira mungkin Baik. itu aja. Baik, ini apa namanya kesiapan belum di kesiapan menuju sidang seperti Siap apa? ya kita siap. Oh, gelar perkara aja kita datang kok. Belum waktunya kita datang. Apalagi soal nanti proses perkara. Justru yang nggak siap Pak Jokowi tidak hadir. Harusnya didukung Apa alasannya oleh Bang Yakub, penasihat hukum Pak Jokowi untuk tidak hadir hadir? Dan juga apa pesannya? menikmati Silakan, suasana di situ. Harusnya Dijawab begitu. langsung nih Pak Azam sama Bang Yakub. Ya bagaimanapun ini kan permasalahan hukum. Kami sebagai kuasa hukum sudah diberikan kuasa, jadi sah-sah saja untuk kami yang hadir. Itu dari awal sudah kami sampaikan selalu. Kalaupun ada narasi seakan-akan Pak Jokowi menolak Semua hadir. dapat kuasa loh ya, prinsipal. Tapi dihadirkan sama kita. Kenapa? Kita nggak enak. Kita harus menghadirkan prinsipal itu. Kenapa? Supaya tidak ada celah. Nah, supaya juga tidak menilai, wah ini kebal hukum ini. Baik, ada pertimbangan apa Bang Yakub? Pak Jokowi sepenuhnya memberikan kuasa kepada kuasa hukum tanpa hadir. Tidak ada ke- pertimbangan apapun sih Bang. Karena mungkin Pak Jokowi sudah mempercayakan sepenuhnya kepada kami. Justru tadi kalau dibilang kebal hukum, justru kami yang mengharapkan kepada para penyidik di Polda, jangan ada orang yang kebal hukum. Mengatasnamakan penelitian bisa melakukan dugaan tindak pidana gitu. Nah itu yang mungkin sama saya harus tanggapi sedikit juga tadi mengenai 13 ijazah itu Bang. 13 ijazah pembanding itu sudah dijelaskan kenapa tidak ditunjukkan. Pertama, ijazah aslinya pun Pak Jokowi aja sebenarnya tidak ada kewenangan ataupun tidak ada kewajiban untuk penyidik menunjukkan. Ini hanya kebijakan yang dilakukan penyidik karena mungkin menilai tensi yang ada di masyarakat dan sebagainya. Namun kalau dimintakan lagi pembanding, sudah disampaikan bahwa ini ada undang-undang data pribadi. Ada namanya dan kemudian ada data-data kelulusan dan sebagainya. Jadi itu mereka sangat berkeberatan karena belum meminta izin dari pemilik ijazahnya. Tapi nantinya kan kalau ke persidangan bisa terlihat juga kalau memang dimasukkan sebagai daftar alat bukti. Jadi itu sudah disampaikan. Jadi itu sebenarnya sudah cukup clear. Oke. 40 Seberapa detik. yakin bahwa Jokowi ingin menyudahi konflik ini? Mungkin beliau secara pribadi sudah lelah dikait-kaitkan dengan berbagai macam persoalan terkait dengan ijazahnya. Iya, jadi dari awal kami tegaskan kembali bahwa tujuan Pak Jokowi melapor itu adalah untuk pertama mencari kepastian hukum mengenai ijazahnya. Sampai kapan ini ijazahnya akan dikatakan difitnah sebagai palsu? Itu kan semua di media itu berita-berita semua jejak digital tidak akan hilang. Makanya dibutuhkan suatu putusan pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum mana ini. 2 adalah pemulihan nama baik beliau dan keluarganya. Hanya 2 itu saja. Jadi kalau memang 2 ini bisa tercapai, tentunya beliau akan puas. Dan satu-satunya jalan untuk ini adalah untuk ini sampai nanti pemeriksaan di pengadilan dan didapatkan suatu putusan pengadilan. Oke, Saya baik ketika meminta- putusan pengadilan mengatakan bahwa ijazah ternyata asli, apakah langkah itu sudah cukup sampai di situ? Pak Azam bertemu Begini, teman-teman. sebelum saya jawab itu, saya akan memberikan satu ilustrasi. Kalau Anda punya HP, berkumpul 4 orang, saya ambil HP Anda, oke? Setelah saya ambil, Anda nggak tahu lagi ke toilet, terus dianggap hilang, berarti ada saksi, mungkin ada CCTV. Saya nggak ngaku. Tapi setelah Anda melapor, baru ketahuan. Begitu ketahuan, sudah dipanggil, barang bukti itu kan. Itu kan, barang bukti. Pada saat penyidikan saya jadi tersangka, pertanyaannya, dasar apa penyidikan itu mentersangkakan orang? Dasarnya kan dari HP yang diambil. Berarti kan harus ditunjukkan kan? Benar nggak kamu ngambil ini? Pidananya kan begitu. Kan begitu Prof. Lah kalau pidananya tidak ditunjukkan, barang bukti tidak ditunjukkan, bagaimana orang menjadi tersangka? Baik, tapi kan kembali lagi kalau tadi kata Prof, kewenangan penyidik itu tadi bukan Prof? Ya, jadi saya menambahkan ini kan masing-masing Bukan, ini. tadi ada pertanyaan Oke, terakhir, sebentar. Prof. Saya memperdebatkan ini Baik. dua-duanya kepastian hukum. Ya. Justru polisi itu mencari kepastian hukumnya, bekerja dengan sesuai hukum juga, tidak boleh keluar dari norma. Tidak boleh mengikuti kemauan daripada terlapor, tidak juga mengikuti kemauan daripada pelapor. Kepastian hukumnya apa? Gitu. Saya tidak mengatakan yang jelas Polri sekarang sudah bagus ya, sudah mulai transparan. Mereka melakukan lab terhadap ini loh dokumen.
kemudian juga sudah labnya nggak diterima oleh ini. Kemudian juga masih originalitas buktinya tidak diterima kan gitu. Tapi sifat pembuktian itu kan ada 4. 1, bukti itu valid. Apa? Yang menjadikan lab itu buktinya valid atau tidak. Kedua, terkini. Waktunya masih rentan. Yang cukup waktu tidak. Memadai. Yang dipakai itu bagus nggak? Terakhir itu asli. Loh kalau yang dipakai lab itu asli, kemudian labnya itu keluar juga tidak identik atau identik. Kemana kita percaya? Kepada polisi. Pekerjaannya hukum siapa? Polisi. Nah, justru polisi itulah untuk meyakinkan tadi, ada gelar khusus. Itu bagian daripada kepastian hukumnya polisi ketika menetapkan tersangka orang, ketika akan melimpahkan di pengadilan. Nah, kalau saya melihatnya bahwa akan lebih baik polisi sudah transparan seperti ini untuk bekerja ditingkatkan lagi. Lembur lah begitu ya. Jangan lama-lama. Nggak usah makan lele. Jangan bertele-tele. Kalau memang sudah cukup bukti, 184 itu cukup 2 loh. 2 alat bukti, 183-nya yakin alat 2 terbukti, bisa terbukti bersalah. Aman. Tapi kalau 2 tidak alat buktinya nggak ada 184, 183, bisa onslah atau frisbrak. Bisa kan? Oke, langkah gitu. baik, langkah Pak Jedik untuk hanya sebatas mencekal Roy Suryo untuk berpergian ke luar negeri itu cukup? Sangat tepat itu. Karena untuk mencari kepastian hukum berkas yang dipakai oleh polisi ini segera harus dibuktikan di pengadilan. Jangan sampai juga buktinya lengkap, barangnya lengkap, subjeknya ini pelakunya nggak bisa dihadirkan, nanti in absentia. Itu akan terjadi perdebatan lagi. Itu akan tidak membawa keadilan lagi. Maka kalau sudah berani penegak hukum, pekerja hukum tadi melakukan gitu ya, penetapan dan melakukan tadi pencekalan, jangan lama, cepat. Punya perhitungan, saya cekal ini 2 minggu. 2 minggu bisa selesai. Lebih cepat. Karena hukum pidana itu HAM. Menetapkan tersangka itu kalau belum valid nggak boleh. Kenapa? Hak orang sudah hilang. Nggak tenang dirinya mereka. Maka bekerjanya polisi harus memiliki kepastian. Kepastian tadi ukurannya adalah hukum acara pidana. Baik. Oke, Gitu. baik. Prof, sayang sekali waktu kita terbatas. Tapi saya mau closing statement dari masing-masing pihak. Kalau dari TPWA sendiri, apa kemudian yang akan dilakukan setelah keputusan sidang nanti? Masih punya energi melakukan langkah hukum lain? Enggak, saya akan menjelaskan sedikit aja. Kalau kita mengacu Undang-Undang 14 2008 tentang KIP, keterbukaan informasi publik, coba buka pasal 18 ayat 2. Nggak perlu ada perkara, nggak perlu ada laporan. Seorang pejabat publik, begitu rakyatnya meminta, itu wajib diberikan. Kenapa? Karena dia pejabat publik. Contoh, Arsul Sani. Begitu di ini, dia pejabat negara, MK, tunjukkan, selesai. Kan gitu. Artinya tidak perlu harus terjadi ada korban. Yang menjadi korban adalah tokoh nasional atau rakyat. Pantaskah maksud saya seorang presiden ini ya kan harus mengorbankan rakyatnya demi hanya sebuah itu? Padahal di Undang-Undang KIP itu ada, belum undang-undang yang lain, belum Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2, rakyat berdaulat atas negara, maka rakyat di atas segala-galanya. Nah, itu penting maksud saya disikapi. Saya pikir kalau menjadi orang yang negarawan, nggak perlu itu dipanggil atau dijelaskan atau langsung aja dibuka apa adanya. Masa sekarang apa jadinya kalau tokoh nasional ini harus ditangkap, misalnya nanti ditahan, misalnya nanti, walaupun ini tidak terjadi, ya kan? Cuman yang menjadi momok 6 bulan dicekal, ini kan juga bingung kita. Oke lah itu lewat lah, sudah enggak apa-apa. Tapi kita berterima kasih kepada Polda lebih terbuka ya, daripada Mabes. Dia lebih terbuka, oke, kita hormati itu. Tapi itu yang tadi penting, bahwa pejabat negara itu wajib. Lu bagaimana wong gaji dari rakyat, fasilitas dari rakyat, punya duit sebesar-besarnya dari rakyat, rumah yang berbeda dengan yang lain para presiden dan wakil presiden 12.000 meter persegi, bagaimana? Oke, terakhir Pak Azam, jawaban tegas saja. Kalau memang hasil persidangan menyatakan ijazah Jokowi asli, cukup? Itu tidak ada masalah kalau itu. Dan semua sudah pikir, iya kita akan bertarung di situ. Kan ada tingkat PN, ada tingkat PT, ada tingkat MA, ada PK.
itu akan digunakan saluran itu semua karena memang Oke. undang-undang kan Prof yang menyuruh gitu. Saya kira nggak ada masalah soal Oke, itu. baik. Cuman harapan saya konflik ini memang harusnya disudahi. Dengan Oke. cara apa? Saya nggak ngerti juga mau ngomong apa. Baik, Kan ikutin begitu. aja alur yang sekarang Begitu. ada Ya paling dijalankan. tidak ya Pak kan? Prabowo lah. Bagaimana Pak Prabowo sebagai presiden itu? Oke, baik, terima Tapi kasih oke Pak lah. Azam. Baik. Biarkan sajalah proses itu. Bang Yakub, menjelang sidang dan harapan apa hasil kemudian dan langkah hukum berikutnya jika memang benar-benar terbukti bahwa ya memang sesuai keyakinan Jokowi bahwa itu asli begitu. Iya, mungkin pertama harus saya tanggapi sedikit saja mengenai tadi bahwa mungkin undang-undang KIP dan itu sekali saya tidak mau tanggapi terlalu banyak karena sudah sering kita diskusi itu dan sudah terbukti juga bahwa itu salah satu data yang dikecualikan, ada undang-undang perlindungan data pribadi juga di situ. Dan mengenai Pak Arsusani saya sangat hormat dengan beliau dan justru karena saya hormat dengan beliau, saya tidak mau ada korban-korbannya seperti Pak Arsusani yang bisa dipaksa harus tunjukkan walaupun itu tidak apple to apple. Kenapa saya bilang tidak apple to apple? Pak Arsusani saya tidak lihat ada berita orang teriak-teriak untuk gantung Jokowi seperti Pak Jokowi, gantung Pak Jokowi, nusa kambangkan Jokowi. Saya lihat Pak Arsusani tendensinya tidak seperti itu. Sehingga ketika diperlihatkan pun selesai. Nah, ini kemarin sudah diperlihatkan. Selama ini mereka selalu mengatakan, perlihatkan, itu saja kemudian selesai. Ternyata kita lihat selesai nggak setelah diperlihatkan. Mungkin masyarakat bisa menilai sendiri lah. Nggak, tapi yang ngomong bicara begitu siapa Dinda? Oh iya, siap. Nah, ini penting Bang juga Mas Roy Suryo, diklarifikasi. saya harus Nggak sampaikan. ada yang bilang begitu. Saya harus sampaikan itu Mas Roy Suryo kemudian yang mengatakan dan Bang Respon lah mungkin perlihatkan saja selesai. Mungkin kalau klien Bang Azam tidak pernah mengatakan itu. Nah, jadi harapan kami sebenarnya perkara ini bisa diselesaikan, dilanjutkan ke persidangan sehingga dua tadi tercapai, yaitu nama baik Pak Jokowi dan keluarga dipulihkan. Dan kedua ada kepastian hukum mengenai ijazah. Jadi mudah-mudahan semua pihak dapat menghormati proses penyidikan yang sedang berlangsung dan kita mendapatkan putusan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Oke, baik, terima kasih Bang Yakub. Langkah hukum memang tidak ada ujungnya, Prof, begitu ya. Nah, untuk melerai dua pihak yang berperkara ini agar tidak terkesan saling tuntut di kemudian hari kembali begitu ya. Nampaknya emang Pak Azam ini energinya masih banyak begitu ya. Masih ada langkah-langkah hukum berikut. Sebagai terakhir penutup apa yang akan disampaikan? Ya, satu, negara kita itu negara hukum. Diujinya dengan proses hukum. Kalau sudah diuji dengan proses hukum, harus kita hormati dong hukum ini. Kita bukan makstat, tapi rekstat. Negara hukum, perlindungan hukum itu diberikan kepada siapa saja. Baik kepada pelapor maupun terlapor, kepada siapapun. Nah, saya melihat seperti ini, Pak Jokowi mempertahankan juga perlu perlindungan hukum, perlu dilindungi juga. Kepada Pak Roy, kalau mereka itu dalam proses hukum juga, ya harus memberikan perlindungan. Apa? Pembelaan, dalam tahapan-tahapan harus diterima, permohonan-permohonan juga harus dipenuhi, gelar khusus dari ini. Gitu. Nah, kemudian juga proses hukum itu tidak ada puas ke pengadilan. Tidak ada orang yang di pengadilan pasti ada yang nangis, ada yang ketawa. Yang menang ketawa. Di pengadilan tidak ada. Saya happy karena putusan pengadilan. Tidak ada, Bang. Dalam perkara ini juga nggak ada. Maka ada konsep keadilan restoratif. Tapi ditanya, model keadilan restoratif seperti apa? Konsepnya kan satu. Saling memaafkan. Kan ini saling ego, saling gengsi. Kemudian model apa? Ada pengakuan. Konsep keadilan restoratif. Pengakuan. Kan nggak mau pelapor mengakui. Nah, ini saya kira mudah-mudahan penegak hukum mendengar itu. Segera dilimpahkan ke pengadilan. Segera diberikan pemeriksaan di pengadilan dengan terbuka. Saya yakin kita percaya negara hukum. Kita percaya kepada hakim. Kalau udah nggak percaya lagi, rusak negara ini. Mau pindah di mana? Nah, semua negara percaya kepada hakim. Baik. Lagi, puas nggak? Nggak ada yang puas. Nggak ada yang puas. Apakah Nggak ada yang pihak